Stoikisme. Stoikisme adalah mazhab filsafat yang berkembang di Yunani kuno. Fokus utamanya adalah etika dan bagaimana mencapai kehidupan yang baik. Filosofi ini mengajarkan pengendalian diri dan ketenangan batin. Tujuannya adalah hidup selaras dengan alam semesta. Stoikisme menekankan bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita, dan beberapa hal lain sepenuhnya di bawah kendali kita. Kebahagiaan sejati dicapai melalui kebajikan, bukan kekayaan atau kesenangan eksternal. Konsep realitas. Realitas dipandang sebagai sebuah tatanan rasional yang teratur, sering disebut logos. Alam semesta ini deterministik, artinya segala sesuatu terjadi karena suatu sebab. Manusia harus menerima takdir alam semesta ini. Peran akal dan pengalaman. Akal adalah alat utama untuk memahami tatanan alam. Akal membantu membedakan antara yang dapat dikendalikan dan yang tidak. Pengalaman adalah medan ujian untuk menerapkan prinsip-prinsip akal. Emosi destruktif dianggap sebagai kesalahan penilaian yang harus diperbaiki oleh akal. Pandangan tentang kebahagiaan dan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah mencapai apatheia, bukan berarti tanpa perasaan. Apatheia berarti bebas dari penderitaan yang disebabkan oleh nafsu dan emosi negatif. Kebahagiaan adalah hidup sesuai dengan kebajikan, keadilan, keberanian, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Praktik hidupnya adalah disiplin diri dan meditasi untuk mengantisipasi kesulitan. Dampak pada masyarakat modern. Prinsip stoikisme sangat populer dalam psikologi modern, khususnya dalam terapi perilaku kognitif. Ia membantu mengatasi kecemasan dan stres. Stoikisme memberikan kerangka kerja untuk ketahanan mental. Banyak pemimpin dan atlet modern mengadopsi filosofi ini. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat abad ke-19 dan ke-20. Tokoh kuncinya meliputi Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan Simone de Beauvoir. Inti ajarannya adalah eksistensi mendahului esensi. Ini berarti manusia lahir tanpa tujuan atau sifat bawaan yang pasti. Manusia pertama-tama ada, kemudian mendefinisikan diri mereka melalui pilihan dan tindakan. Konsep realitas. Realitas adalah subjektif dan penuh absurditas. Dunia tidak memiliki makna inheren yang diberikan oleh Tuhan atau alam. Manusia ada dalam kebebasan radikal. Kebebasan ini seringkali menghasilkan rasa cemas atau angst. Peran akal dan pengalaman. Akal tradisional dianggap gagal menjelaskan makna hidup. Pengalaman individu, subjektif, dan otentik adalah fokus utama. Pilihan dan tindakan otentik menciptakan makna. Pengetahuan dicari melalui pengalaman hidup, bukan hanya logika murni. Pandangan tentang kebahagiaan dan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah menciptakan diri sendiri melalui pilihan bebas. Kebahagiaan tidak dijamin, yang penting adalah keotentikan. Hidup otentik berarti menghadapi kebebasan dan tanggung jawab dengan jujur. Lawannya adalah bad faith, yaitu menyangkal kebebasan sendiri. Dampak pada masyarakat modern. Eksistensialisme membentuk dasar bagi banyak pemikiran seni. Ia mempengaruhi sastra, film, dan psikoterapi humanistik. Konsep tanggung jawab pribadi sangat relevan. Filosofi ini mendorong individu untuk menemukan maknanya sendiri di dunia yang serba tidak pasti. Rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan peran akal. Aliran ini percaya akal adalah sumber utama pengetahuan. Tokoh utama rasionalisme termasuk René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Leibniz. Mereka berpendapat bahwa kebenaran dapat ditemukan secara independen dari pengalaman indrawi. Pengetahuan yang paling pasti adalah pengetahuan bawaan. Konsep realitas. Realitas dapat dipahami melalui struktur logis dan matematis. Alam semesta diatur oleh hukum universal yang rasional. Kebenaran sejati bersifat universal dan pasti. Realitas spiritual seringkali dianggap sebagai hal yang dapat dibuktikan secara rasional. Peran akal dan pengalaman. Akal adalah arbiter tertinggi kebenaran. Metode deduktif dari prinsip umum ke kesimpulan spesifik sangat ditekankan. Pengalaman indrawi dianggap rentan terhadap kesalahan. Pengetahuan sejati bersumber dari penalaran murni seperti matematika. Pandangan tentang kebahagiaan dan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah memahami alam semesta melalui akal. Kebahagiaan dicapai melalui kejelasan intelektual dan pemahaman yang benar. Hidup yang baik adalah hidup yang dijalani secara rasional dan teratur. Pengendalian emosi dicapai melalui penalaran yang jernih. Dampak pada masyarakat modern. Rasionalisme adalah pondasi revolusi ilmiah. Ia mempengaruhi perkembangan matematika dan fisika modern. Metode Descartes, saya berpikir maka saya adalah titik balik penting. Aliran ini menumbuhkan kepercayaan pada kekuatan nalar manusia. Empirisme. Empirisme adalah antitesis dari rasionalisme. Filsafat ini menyatakan bahwa pengalaman adalah sumber utama pengetahuan. Tokoh sentralnya adalah John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Mereka menolak keberadaan ide bawaan. Pikiran saat lahir dianggap sebagai tabula rasa atau papan tulis kosong. Konsep realitas.
Realitas adalah apa yang dapat kita amati dan rasakan. Pengetahuan tentang dunia berasal dari data indrawi. Realitas dibentuk oleh kesan dan ide yang kita dapatkan dari pengalaman. Kebenaran harus diverifikasi melalui observasi. Peran akal dan pengalaman. Pengalaman indrawi, sensasi, dan refleksi adalah fondasi pengetahuan. Akal memiliki peran sekunder, yaitu mengatur data yang disediakan oleh indera. Metode induktif dari observasi spesifik ke kesimpulan umum adalah kunci. Tanpa pengalaman, akal tidak memiliki apapun untuk dipikirkan. Pandangan tentang kebahagiaan dan tujuan hidup. Kebahagiaan sering dihubungkan dengan pengalaman positif. John Locke menekankan peran kebebasan dan hak-hak alami. Tujuan hidup adalah memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit seperti yang dikembangkan dalam utilitarianisme. Hidup yang baik adalah hidup yang berinteraksi penuh dengan lingkungan. Dampak pada masyarakat modern, empirisme menjadi dasar bagi metode ilmiah modern. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pengaruhnya terlihat jelas dalam psikologi. Ia juga membentuk dasar pemikiran liberal dan politik modern. Debat antara empirisme dan rasionalisme masih menjadi isu sentral. Kedua aliran ini mendefinisikan batas-batas pengetahuan. Pemahaman akan kedua aliran ini sangat krusial. Marxisme adalah teori sosial, ekonomi, dan politik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Inti dari Marxisme adalah materialisme historis. Materialisme historis menyatakan bahwa sejarah manusia didorong oleh konflik kelas. Konflik ini berpusat pada kepemilikan alat-alat produksi. Filsafat ini sangat kritis terhadap sistem kapitalisme. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas. Konsep realitas didominasi oleh basis ekonomi. Basis ini meliputi alat-alat produksi dan hubungan produksi. Ideologi, hukum, dan budaya superstructure adalah cerminan dari basis ekonomi. Realitas material adalah satu-satunya realitas yang penting. Perubahan sejarah adalah akibat dari kontradiksi material. Peran akal dan pengalaman. Akal digunakan untuk menganalisis dan mengkritik kondisi material saat ini. Analisis ini disebut materialisme dialektis. Pengalaman adalah pengalaman kolektif dari kelas pekerja proletariat. Pengalaman ini mengungkapkan eksploitasi dan alienasi dalam kapitalisme. Teori harus selalu terhubung dengan praktik revolusioner, pandangan tentang kebahagiaan dan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah mencapai pembebasan dari alienasi. Alienasi terjadi ketika pekerja terpisah dari hasil kerja mereka. Kebahagiaan sejati akan tercapai dalam masyarakat tanpa kelas. Di sana, setiap orang berkontribusi sesuai kemampuan dan menerima sesuai kebutuhan. Hidup yang bermakna adalah hidup yang bebas dari eksploitasi kelas. Dampak pada masyarakat modern. Marxisme telah membentuk banyak gerakan politik dan revolusi global. Meskipun implementasi politiknya seringkali kontroversial, Marxisme masih sangat berpengaruh dalam sosiologi, ekonomi, dan studi budaya. Konsep-konsepnya tentang konflik kelas, tenaga kerja, dan ideologi masih digunakan. Ini adalah lensa kritis yang kuat untuk melihat ketidaksetaraan sosial. Nihilisme berasal dari bahasa Latin nihil yang berarti tidak ada. Filsafat ini secara umum menolak semua prinsip yang telah mapan. Ada beberapa bentuk nihilisme, tetapi yang paling terkenal adalah nihilisme eksistensial. Nihilisme eksistensial berpendapat bahwa hidup pada dasarnya tanpa makna, nilai, atau tujuan objektif. Tokoh yang sering dikaitkan dengannya adalah Friedrich Nietzsche. Konsep realitas. Realitas adalah kekacauan yang acak. Tidak ada tatanan moral atau tujuan ilahi di alam semesta. Semua keyakinan tentang kebenaran dan moralitas hanyalah konstruksi manusia. Realitas pada akhirnya tidak memiliki dasar yang kokoh. Peran akal dan pengalaman. Akal hanya dapat membuktikan ketiadaan makna. Pengalaman menegaskan absurditas kehidupan. Akal dan pengalaman sama-sama menunjukkan bahwa nilai-nilai universal tidak ada. Proses ini disebut devaluasi nilai-nilai tertinggi, pandangan tentang kebahagiaan dan tujuan hidup. Dalam nihilisme murni, tidak ada tujuan hidup yang objektif. Konsep kebahagiaan menjadi subjektif belaka. Reaksi Nietzsche terhadap nihilisme adalah mentransendensikannya. Ia mengajukan konsep Übermensch. Übermensch adalah individu yang menciptakan nilai-nilainya sendiri. Ini adalah upaya untuk mengatasi kekosongan makna. Namun, nihilisme murni mengarah pada keputusasaan total. Dampak pada masyarakat modern. Nihilisme mencerminkan krisis spiritual pasca agama di dunia barat. Ini sering terlihat dalam seni dan sastra yang menggambarkan ketiadaan harapan. Ia memaksa individu untuk menghadapi pertanyaan mendasar tentang makna. Meskipun ekstrim, nihilisme adalah tantangan filosofis penting. Ia mempertanyakan fondasi semua nilai yang kita yakini. Dampaknya terasa dalam pemikiran postmodern kontemporer. Utilitarianisme.
Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Intinya adalah bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar. Kebahagiaan ini harus bagi jumlah orang terbanyak. Filosofi ini adalah bentuk konsekuensialisme. Artinya, moralitas suatu tindakan dinilai dari hasilnya atau konsekuensinya. Konsep realitas. Realitas adalah medan untuk mengukur kesenangan dan rasa sakit. Prinsip kesenangan dan rasa sakit mengatur perilaku manusia. Fokusnya adalah pada dampak nyata dan terukur dari tindakan. Realitas moral adalah tentang mengoptimalkan kesejahteraan, peran akal dan pengalaman. Akal digunakan untuk melakukan perhitungan moral. Perhitungan ini menimbang konsekuensi positif dan negatif dari setiap tindakan. Pengalaman memberikan data yang diperlukan. Kita belajar dari pengalaman mana yang menghasilkan kebahagiaan terbesar. Penalaran harus bersifat objektif dan imparsial. Pandangan tentang kebahagiaan dan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Kebahagiaan didefinisikan sebagai kesenangan dan ketiadaan rasa sakit. Mill membedakan antara kesenangan rendah fisik dan kesenangan tinggi intelektual. Tindakan moral yang benar adalah pelayanan kepada kebaikan kolektif. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang menghasilkan net positif kebahagiaan di dunia. Dampak pada masyarakat modern. Utilitarianisme sangat mempengaruhi kebijakan publik, ekonomi, dan hukum. Banyak keputusan pemerintah dibuat berdasarkan analisis biaya manfaat. Prinsip ini digunakan untuk membenarkan tindakan yang menghasilkan manfaat besar bagi mayoritas. Namun, utilitarianisme dikritik karena mengabaikan hak-hak minoritas. Ini juga sulit memprediksi semua konsekuensi tindakan. Debatnya berkisar pada keadilan versus manfaat kolektif. Filosofi ini menuntut pengorbanan individu untuk kebaikan bersama. Prinsip ini mengajarkan tanggung jawab sosial yang besar. Ini adalah kerangka etika yang sangat praktis. Meskipun kontroversial, penerapannya sangat luas. Utilitarianisme adalah filosofi yang berorientasi pada hasil. Prinsip ini sangat pragmatis. Ia menantang pandangan moral absolut. Pengaruhnya terasa dalam banyak aspek kehidupan modern. Ini adalah salah satu etika yang paling sering diterapkan, sering menjadi dasar untuk etika bisnis. Ini mempromosikan hasil yang terbaik bagi banyak orang.